Shalom saudara-saudara, apa kabar? Hari ini saya percaya dan harapan saya saudara-saudara selalu diberi kesehatan, tetap kuat di tengah masa pandemi ini. Andalkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Pegang teguh janji Tuhan di Mazmur 91. Jangan pernah engkau kecewa apapun yang kita boleh alami. Tuhan punya rencana dari segala yang harus kita hadapi. Hari ini saya akan membagikan firman Tuhan. Mari kita terlebih dahulu kita tundukkan kepala, dan saya akan menyanyikan satu pujian penyembahan dan mengundang Roh Kudus untuk masuk dan bekerja di dalam kehidupan kita. Kau di hatiku, kau di pikiranku, dan bawaku mendekat di mana Kau Tuhan. Kau di hatiku, Engkau di pikiranku, dan bawaku mendekat di mana Kau tinggal. Ku perlu Kau Tuhan, menjamah hatiku. Ku perlu Kau Tuhan di hidupku. Hanya Engkau Tuhan mengerti hatiku. Hanya Engkau Tuhan yang ku perlu. Terima kasih Bapa. Hanya Engkau Tuhan yang kami perlukan. Hanya Engkau Tuhan penjunan bagi kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Hari ini hamba-Mu akan menyampaikan firman Tuhan. Urapi hamba-Mu dengan kuasa. Segala hal-hal yang tidak baik Tuhan kami patahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah Roh Kudus yang beracara bagi setiap hati kami yang mendengarkan channel YouTube ini. Urapi mereka juga Tuhan. Pulihkan keadaan mereka, yang sakit disembuhkan, yang hatinya sedih Tuhan hiburkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Allah Bapa kami yang hidup dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudara, hari ini saya akan membagikan firman Tuhan di kitab 1 Petrus 5 ayat 6 sampai 7. Saya akan bacakan ayatnya. 1 Petrus 5 ayat 6 sampai 7. Karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Ketika kita memanggil Tuhan, ketahuilah bahwa kita mendapatkan seluruh perhatian Tuhan untuk kita. Dengan segala sumber daya, segala yang ada di dalam kehidupan kita, yang menopang perjalanan hidup kita hanyalah Tuhan. Dikatakan firman Tuhan, rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan. Jadi kita belajar rendah hati. Jangan kita sombong. Terkadang manusia kalau sudah naik di tingkat atas, dia lupa diri, sehingga dia pikir tanpa Tuhan pun dia bisa hidup. Saudara-saudara, di sini di firman Tuhan katakan, rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikan pada waktunya. Jadi ada timing waktu. Tidak semua yang kita dapat itu dengan mudah. Saudara-saudara, Tuhan mau kita belajar rendah hati. Tuhan mau kita belajar untuk tidak sombong. Jadi saudara-saudara, di sini Tuhan sangat peduli dengan rincian kita yang paling kecil kehidupan kita. Hari-hari seperti yang kita alami, kadang kita merasakan
Tuhan itu berpaling dari kita. Saudara-saudara, Tuhan tidak pernah berpaling dari kita. Jadi kasih Tuhan itu seperti air yang tidak pernah ada habisnya. Kita akan baca di Lukas 12 ayat 7. Di sini kita akan bicara mengenai bagaimana sifat pribadi yang terperinci dan yang paling dalam rasa cinta Tuhan terhadap kita. Kita baca di Lukas 12 ayat 7. Bahkan rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Karena itu jangan takut, karena kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Nah, ini yang tadi saya bilangkan. Tuhan itu kalau mengasihi anaknya itu terperinci. Burung pipit di udara aja Tuhan pelihara. Rambut kita sehelai jatuh pun Dia tahu. Begitu dalamnya kasih Tuhan terhadap kita. Saudara-saudara, pernahkah kita berpikir seperti itu kasih Tuhan terhadap kita? Dia tahu apa yang ada di dalam diri kita. Dia tahu apa pergumulan kita. Saudara-saudara, jangan pernah saudara-saudara menilai Tuhan itu negatif kalau kita dikasih percobaan. Tuhan itu menguji karena Dia tahu kita mampu. Kita bisa baca di Yohanes 10 ayat 13 dan 14. Ia lari karena ia seorang upahan dan tidak memperhatikan domba-domba itu. Akulah gembala yang baik dan aku mengenal domba-dombaku dan domba-dombaku mengenalku. Jadi Tuhan dikatakan di sini Dia adalah gembala yang baik. Gembala yang baik Dia mengenal setiap domba-dombanya. Dia hafal satu demi satu nama-nama domba-dombanya itu. Domba-dombanya satu saja hilang Dia cari. Jadi Dia ada seorang upan dan tidak memperhatikan domba-domba itu. Karena itu ia lari karena ia seorang upan dan tidak memperhatikan domba-domba itu. Jadi saya baca biar lebih jelas ya saudara-saudara di 12. Sedangkan seorang upahan yang bukan gembala dan yang bukan pemilik domba-domba itu sendiri ketika melihat serigala datang, meninggalkan domba-domba itu lalu lari. Sehingga serigala itu menerkam dan mencerai-beraikan domba-domba itu. Ia lari karena ia seorang upahan dan tidak memperhatikan domba-dombanya itu. Lalu Tuhan bilang, akulah gembala yang baik. Dan aku mengenal domba-dombaku dan domba-dombaku mengenal aku. Jadi kalau di sini di firman Tuhan kata kalau orang upahan dia tidak memikirkan domba-dombanya karena dia dibayar. Terserah mau hilang bukan urusan saya. Toh saya digaji. Tetapi Tuhan Yesus tidak akan membiarkan domba-dombanya hilang satu pun. Kita bisa umpamakan ini seperti ini. Bagaimana kasih Tuhan terhadap kita. Dia tidak akan membiarkan kita jatuh dalam dosa. Dimanapun kita akan dicari Tuhan dengan berbagai caranya. Saya dulu pernah udah bahas bagaimana Tuhan memanggil seseorang dengan caranya. Bisa orang-orang di sekitar kita, bisa orang yang terdekat dengan kita, bisa keluarga kita, bisa hamba Tuhan, bisa melalui firman Tuhan, banyak hal. Dia tidak akan membiarkan dombanya masuk jurang. Dia tidak akan membiarkan dombanya jatuh dalam kecelakaan. Itulah kasih Tuhan terhadap kita. Tapi pernahkah kita menyadari kasih Tuhan itu pada kita? Pernahkah kita di dalam pikiran kita sebesar itukah kasih Tuhan terhadap kita? Saudara-saudara, Tuhan tidak ingin kita tertinggal. Tuhan tidak ingin kita tidak terselamatkan saat kedatangan Tuhan yang kedua kali. Banyak sudah hamba-hamba Tuhan bernubuat tentang pengangkatan. Mari saudara-saudara, jangan pernah engkau terlena. Jangan pernah engkau menikmati keduniaan ini, kedagingan ini dengan mengabaikan firman Tuhan, dengan mengabaikan teguran-teguran hamba Tuhan. Saudara-saudara, saatnya kita datang pada Tuhan, duduk bersimpuh di bawah kaki Tuhan. Jangan keadaan yang kita boleh hadapi saat ini membuat cinta kita, kasih kita pada Tuhan menjadi jauh. Jangan kita berfokus dengan persoalan dan masalah yang kita hadapi. Saudara-saudara, pernah saudara bayangkan Tuhan tidak pernah henti-hentinya 20 jam Dia memperhatikan hidup kita tanpa saudara-saudara sadari. Dia ada selalu di dekat saudara-saudara. Tapi kalau saudara bilang
Saya tidak merasakan karena saudara tidak buka hati untuk Tuhan. Kalau saudara-saudara buka hati untuk Tuhan dan biarkan Roh Kudus menyertai dan memimpin saudara-saudara, saudara-saudara akan tahu. Untuk itu, jangan biarkan masalah virus COVID-19 ini membuat kita jadi lemah. Lalu kita tidak ke gereja, hanya mengikuti online saja, sudah selesai. Cari perkenanan Tuhan. Cari perkenanan Tuhan. Adakan mesbah doa di rumah bersama keluarga, membahas firman Tuhan, dan saudara-saudara akan melihat kemuliaan Tuhan akan turun atas saudara-saudara dan keluarga saudara-saudara. Demikian firman Tuhan yang bisa saya sampaikan. Saudara-saudara, hari-hari ini semakin jahat. Iblis tidak akan tinggal diam untuk menghancurkan anak-anak Tuhan. Tetapi kita orang-orang percaya ada di dalam perlindungan Tuhan. Tetap pegang teguh. Cari perkenanan Tuhan. Apa yang Tuhan mau atas hidup kita dan keluarga. Mari kita tundukkan kepala. Bapa kami yang ada di dalam surga, hamba-Mu sudah menyampaikan firman Tuhan. Kami mau belajar taat padamu Tuhan. Kami mau mencari perkenanan-Mu Tuhan. Jangan biarkan kami tertinggal Tuhan. Kami tahu Tuhan Engkau adalah Allah yang baik, Bapa dan Gembala yang penuh kasih, yang tidak membiarkan kami jatuh di dalam dosa. Untuk itu ya Bapa, lindungi dan jaga hati kami masing-masing Tuhan. Buka hati kami untuk menerima Roh Kudus di dalam kehidupan kami ya Bapa. Kami berdoa untuk bangsa Indonesia, urapi bangsa Indonesia, lawat bangsa Indonesia Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus. Oh baik, sangat baik. Kami serahkan seluruh doa ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari angkat tangan dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Roh Kudus dari hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita yang percaya katakan amin. Jangan lupa subscribe. Tuhan berkati.